Apakah asam lambung itu penyakit kutukan? Saya kok mendengar dari kata orang-orang itu kok penyakit asam lambung, GERD kok sulit sembuh. Nah, Hanya mata obatnya yang bisa bikin happy. Mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Maro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Hari ini akan ada tamu dua, yaitu Mbak Erni dan Pak Prabdi. Nah, beliau ini sedang asam lambung. Nah, kalau Mbak Erni ini sedang tanya-tanya tentang asam lambung, kenapa kok sulit sembuh. Nah, langsung saja kita sampaikan. Ya, ini saya mau tanya Pak, apakah asam lambung itu penyakit kutukan? Saya kok mendengar dari kata orang-orang itu kok penyakit asam lambung, GERD kok sulit sembuh. Nah, ini penyakit seperti ini bisa dibilang kutukan, bisa dibilang hikmah. Nah, ini saya jadi sedikit ceramah sama orang-orang yang sedang asam lambung supaya Anda paham. Simak benar-benar, jangan di-skip supaya Anda tidak salah paham. Ada orang bilang penyakit asam lambung itu katanya kutukan. Itu sebenarnya benar. Tapi kutukan untuk siapa? Ini yang kita harus wajib tahu. Ini penyakit kutukan itu, penyakit ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan dengan alat tidak akan bisa mendeteksi orang yang divonis asam lambung, GERD, ya. Karena penyakit ini yang paham, ini sebenarnya hanya orang-orang yang asam lambung atau yang sedang menderita asam lambung itu sendiri. Makanya banyak pantangan yang harus dimakan, nggak boleh dimakan, seperti gorengan, seperti yang pedas, yang apa. Kita kita suruh makan yang lembut-lembut saja, atau kita disuruh makan yang rebus-rebusan saja. Kita makan daging, nggak boleh makan apa-apa, padahal itu enak-enak semua. Dan Anda pantang makan seperti ini bertahun-tahun juga Anda tidak sembuh. Kenapa? Itu sebenarnya bukan pantangan. Nah, makanya disebut bilang kutukan. Kenapa? Anda sudah disuruh tidak makan yang enak-enak, Anda tetap nggak sembuh. Anda beli obat ke sana kemari juga tidak sembuh. Karena apa? Masalahnya di sini kebanyakan tadi yang saya sebutkan salah diagnosa itu. Nah, kalau kita sudah tahu ini salah diagnosa, ya kita cari orang yang tahu dengan diagnosa itu. Jadi sebenarnya ini bukan kutukan, tapi ini penyakit-penyakit seperti ini memang tidak diketahui medis, tidak diketahui pengobatan apapun kalau belum pernah merasakan asam lambung itu sendiri. Nah, kenapa saya bisa ngobati asam lambung? Karena saya pernah asam lambung dan sangat parah dari orang-orang yang berobat di tempat kami itu. Nah, karena berobat di tempat kami di tempat lain tidak kunjung sembuh. Nah, kenapa berobat di tempat kami bisa sembuh? Karena kami pernah merasakan hal yang sama dan jauh lebih parah, dan saya bisa ketemu obatnya. Dan saya sembuh dengan obat yang sekarang saya tawarkan kepada orang-orang yang menderita asam lambung itu. Tapi masalah percaya dan tidaknya ya pihak orang-orang yang memiliki penyakit asam lambung tadi. Karena sebenarnya orang itu saat sakit asam lambung itu juga bisa, itu sebenarnya disayang Allah, ada hikmah di baliknya. Tapi orang asam lambung nggak paham di situ. Sebenarnya orang asam lambung itu bukan kutukan, tapi hikmah, ya. Hikmah itu panggilan Allah untuk kita. Makanya kalau kita kok sampai takut mati, ya, padahal mati itu sudah pasti datangnya, tapi kok kita mati takut, berarti kita itu sedang dipanggil Allah. Dipanggil Allahnya bagaimana? Bukan dipanggil suruh mati. Kita suruh mengingat Allah.
makanya sakit ini sulit sembuh. Nah, yang bisa nyembuhin sebenarnya diri sendiri. Contohnya caranya gimana? Cari diagnosanya yang tepat dulu. Pada cerita pada orang yang benar-benar paham tentang sakit asam lambung atau GERD itu. Setelah itu kita ada ikhtiar dengan obat. Nah, seandainya orang kok bilang obat kami manjur, bukan obat kami yang manjur, tapi Allah mengizinkan obat kami menjadi manjur. Ya, saya juga tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit seperti ini, bahkan penyakit apapun itu tidak akan sembuh tanpa izin Allah. Jadi semua kesembuhan milik Allah, cuman Allah mau melewatkan kepada siapa. Bisa dilewatkan kepada pengobatan yang lain, bisa dilewatkan kepada kami. Nah, ikhtiar ini jalannya usaha. Saat kita usaha ya kita harus mencari obatnya. Saat kita benar-benar semangat mencari obatnya, nah akhirnya ditemukanlah obatnya sama Allah. Itu cara mengangkat penyakitnya ya harus dengan perantara. Gak mungkin Allah turun langsung memberikan atau mencabut penyakitnya langsung. Kecuali untuk orang-orang yang memang dipilih Allah langsung sembuh tanpa obat. Tapi mustahil sembuh tanpa obat. Tapi buat Allah juga tidak ada mustahil. Jika Allah berkehendak itu mudah. Tapi Allah kan maunya tidak seperti itu. Saat manusia dikasih sakit, ingat nama Allah, ya, sebut Allah, minta tolong pada Allah, tunjukkan, jangan malah berkeluh kesah kesana kemari. Itu orang-orang sakit asam lambung atau tambah pusing, tambah stres. Yang di sini ngomong begini, di sini ngomong begini, sini ngomong begini, sini ngomong begini. Dan bertahun-tahun ngikutin juga tidak sembuh. Nah, itu seperti itu. Makanya itu disebut penyakit sebenarnya bukan kutukan, itu hikmah. Dan itu cara kasih sayang Allah. Nah, itu seperti itu. Oke ya, semoga doakan bareng-bareng, semoga yang sakit asam lambung, GERD, jantung, atau penyakit lainnya, semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.